Baik, teman-teman, sudah jam 1, insya Allah akan segera kita mulai. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang kami ucapkan kepada teman-teman yang memeluk agama lain. Semoga masih tetap setia semangat bersama kita semuanya. Hari ini sebetulnya materinya tidak banyak. Kita hanya akan praktek untuk bisa video yang kita hasilkan itu nanti bagaimana kita setting atau kita upload di channel YouTube kita masing-masing. Cara nguploadnya nanti akan coba saya presentasikan di sini, baik menggunakan laptop maupun menggunakan HP. Kemudian, monggo yang izin salat dulu, monggo. Kemudian nanti bagaimana cara kita memperoleh linknya? Apakah teman-teman sudah cukup paham? Kalau yang sudah kagungan channel YouTube, saya yakin sudah terbiasa menggunakan ini semua, sehingga penugasan nanti di hari ini adalah tinggal membuat, kalau bagi yang belum kagungan akun channel YouTube, kemudian nanti yang kedua adalah mengirimkan link video pembelajaran yang sudah dibuat oleh teman-teman kemarin, ataupun kalau yang sedang progres nggak apa-apa, nanti kita tunggu karena batas waktunya masih sampai tanggal 7 atau pekan depan hari Rabu gitu nggih. Semoga tidak, hari Selasa. Semoga tidak ada kendala. Kalau memang tadi ada kendala, seperti kemarin saya sampaikan, kita masih bisa saling berkolaborasi bersama. Siapa yang memiliki perangkat untuk bisa digunakan untuk membuat ini video, bisa melakukan rekaman studio, maka bisa saling meminjam atau bisa saling ini. Jadi intinya adalah tadi ada pertanyaan pagi tadi, Bu, belum nge-share video tutorial bagaimana membuat video pembelajaran menggunakan HP, ya belum, saya bilang gitu. Nah, salah satu kelemahan apabila Canva ini diakses menggunakan HP adalah fasilitas untuk rekaman studio tidak tersedia. Sudah saya ulik, belum ketemu. Kalau ada teman-teman yang nemu, mungkin ada versi terbaru atau mungkin ada yang kagungan HP sangat canggih kemudian sudah nemu, boleh nanti di-share bersama di sini, nggak apa-apa. Namun sampai hari ini saya belum menemukan fitur untuk melakukan rekaman. Kalau memang sampai batas waktu tanggal 7 itu kemudian rekamannya gagal, gimana Bu? Nah, monggo nanti ditaktiki bersama, dikombin dengan aplikasi yang lain juga boleh. Cuman kalau belum mencoba, sudah menyerah kemudian di awal langsung melakukan kombinasi dengan aplikasi yang lain, saya kira teman-teman mudah menyerah begitu nggih. Jadi mending usaha dulu, kalau memang sampai batas akhirnya nanti harus menggunakan fasilitas komparasi dengan aplikasi lain untuk memasukkan suara atau memasukkan videonya, nah, monggo. Cuman itu menjadi pilihan akhir atau menjadi choice terakhir gitu nggih. Saya berharap dicoba dulu karena memang judul kita kali ini adalah membuat video pembelajaran menggunakan Canva. Mungkin ada yang sudah jadi videonya yang kemarin, punya saya karena kemarin kendala jaringan, sehingga di rumah saya adakan tag ulang. Yang pertama karena hanya durasinya 3 menit, saya mohon izin kalau sudah jadi kemarin 8 slide saya akan saya tampilkan di tempat sekarang ini kalau yang versi dua-duanya. Jadi ada versi yang hanya video, yang rekamannya menggunakan video, ada gambar saya, tampilan saya, kemudian yang satunya lagi adalah versi yang hanya audio saja, jadi muka saya itu tidak kelihatan, karena kayak kemarin, misalnya ketika kita melakukan perekaman mendadak itu kan kadang-kadang matanya sambil lihat kepean, kemudian juga sambil lihat apa tampilan yang ada di layar kita, sehingga mungkin fokusnya mata, fokusnya wajah kita itu tidak benar-benar pas ada di depan layar atau fokus di kamera yang akan kita gunakan untuk merekam, sehingga kadang-kadang
sambil matanya lihat kemana-mana. Itu juga menjadi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi kalau bisa ditampilkan dalam bentuk wajahnya sedang ngobrol itu kan seperti ada proses interaksi beneran. Oh, memang benar-benar yang bicara adalah orangnya itu. Oke. Saya mohon izin untuk share screen sebentar. Akan saya tampilkan video dua-duanya. Hanya sekitar 3 menitan punya saya, jadi nggak butuh waktu lama. Apakah nampak share screen saya, teman-teman? Nampak, Bun. Oke, baik. Sebentar, saya mohon izin untuk ngecas laptop sebentar, karena ini sudah mulai agak berkurang cahayanya, mungkin berkurang isi baterainya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iin Mutmainah dari TK Telkom Magelang. Apa kabar teman-teman solih dan solihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar bersama tentang mengenal proses terjadinya hujan. Apa sih hujan itu, teman-teman? Hujan adalah makhluk ciptaan Allah berupa air yang diturunkan dari langit ke bumi. Nah, air hujan merupakan salah satu sumber air yang ada di bumi ini, teman-teman. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari air hujan, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih proses terjadinya hujan. Prosesnya dimulai dari air yang menguap atau biasa disebut namanya evaporasi. Air yang di lautan, di sungai, di kolam, di danau menguap karena terpapar sinar matahari. Kena sinar matahari yang panas, kemudian airnya menguap, teman-teman. Airnya menguap terus ke udara, terus berkumpul di langit. Sesudah berkumpul di langit, sangat banyak terkumpullah menjadi awan atau disebut dengan proses kondensasi. Nah, sesudah terkumpul banyak, awannya itu ada yang berwarna putih, berwarna abu-abu, ada juga yang berwarna gelap atau seperti kehitaman. Lalu, karena beratnya asap ini atau kumpulan uap airnya ini semakin berat, maka lama-kelamaan akan jatuh pelan-pelan. Proses ini disebut namanya proses presipitasi atau mencairnya awan menjadi titik-titik kecil tetapi masih ada di langit. Kemudian terus turun ke bawah, kenalah di bumi, dinamakan hujan gerimis. Masih sedikit-sedikit, teman-teman, hujannya. Lama-kelamaan akan menjadi banyak atau bisa menjadi hujan yang deras. Nah, itu tadi adalah proses terjadinya hujan. Hari ini Bu Iin akan memberikan tugas. Tugasnya teman-teman adalah menceritakan kembali bagaimana proses terjadinya hujan. Jangan lupa ya, videonya dikirimkan ke Bu Guru. Sampai ketemu lagi lain kesempatan untuk kita belajar pada pelajaran yang lainnya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Tadi kalau menggunakan fitur video atau nampak wajah saya di sana. Jadi nanti kita pada saat melakukan perekaman, teman-teman juga boleh memilih apakah mau dinampakkan wajahnya atau videonya, atau hanya khusus audionya saja. Yang ini adalah kalau hanya menggunakan audio saja. Sama nggih yang tadi juga hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Iin Mutmainah dari TK Telkom Magelang. Apa kabar teman-teman soli dan soleha TK Telkom Magelang? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini Bu Iin akan mengajak teman-teman mengenal proses terjadinya hujan. Hujan adalah proses jatuhnya air dari langit turun ke bumi. Hujan juga merupakan salah satu sumber mata air yang ada di bumi. Nah, ada beberapa air yang ada di bumi selain air hujan, teman-teman. Hari ini kita akan mengenal bagaimana sih proses terjadinya hujan. Yang pertama, dimulai dari proses penguapan air. Air yang ada di laut, di danau, di sungai, karena kena sinar matahari yang panas atau karena suhu bumi meningkat menjadi panas, maka air itu menguap. Uapnya terus naik ke atas, ada di angkasa atau ada di awan. Nah, terkumpulnya uap-uap itu tadi biasanya kita dari sini melihatnya sebagai sebuah awan, sebagai kumpulan awan. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna abu-abu, ada juga yang berwarna gelap mendekati warna hitam. Nah, proses berkumpulnya uap menjadi awan itu biasanya juga disebut dengan proses kondensasi, teman-teman. Sesudah berkumpul banyak menjadi awan, lama-lama berat, tidak sanggup menahan beratnya. Kemudian uap-uap itu akan jatuh menjadi titik-titik. Nah, tetapi masih di atas langit. Atau proses ini biasa disebut dengan proses presipitasi, teman-teman. Terus turun menyentuh ke bumi kita, biasanya dalam bentuk hujan gerimis. Ada juga yang bilang menjadi hujan rintik-rintik atau kecil-kecil, teman-teman. Bisa juga karena awannya banyak, uapnya tadi yang berkumpul banyak, berwarna hitam pekat, kemudian menjadi hujannya adalah hujan yang deras sekali, teman-teman. Nah, itu adalah proses terjadinya hujan. Hari ini Bu Iin akan memberikan tugas kepada teman-teman. Ayo teman-teman, silahkan ceritakan kembali bagaimana tadi proses terjadinya hujan. Tugasnya dibuat dalam bentuk video ya, lalu dikirimkan kepada bu gurunya. Sekian dulu belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ya kemarin karena mungkin proses perekaman saya agak buru-buru, kemudian juga terkendala jaringan sehingga hasil rekaman saya yang kemarin pada saat kita live Zoom itu suaranya agak gerendet-gerendet seperti berada di penerbangan dalam cuaca buruk begitu nggih. Nah, kemudian saya ulang di rumah. Kalau melakukan pengulangan rekaman, maka nanti akan ada pernyataan kalau apakah Anda akan
menghapus rekaman. Ya, rekamannya terhapus, baik rekaman yang salah, misalnya kita sedang take ya, tadi sedang direkam oleh studio rekamannya Canva, kemudian kita keliru ngomong atau keliru menyampaikan kata-katanya, maka kita bisa memperbaikinya dengan cara langsung dihapus begitu. Di stop dulu rekamannya, kemudian dihapus. Ada pertanyaan juga dari salah satu teman tadi, Bunda kayaknya pada saat Bunda melakukan proses perekaman itu, Bunda geser-geser tampilannya. Ya, betul. Jadi yang semula, saya tunjukkan sebentar nih teman-teman. Nah, ini di sini sudah kelihatan bahwa yang semula dari 8 slide yang sudah saya siapkan itu, sebentar, kalau saya buru-buru takutnya nanti saya terpental lagi dari Zoom. Nah, yang 8 slide kemarin itu yang sudah saya persiapkan itu kalau total dia hanya sesuai dengan template-nya yang ada di mana? Di Canva itu hanya totalnya punya waktu durasi tayangnya itu hanya 1 menit, 37 detik. Namun ketika tadi sudah saya convert kemudian saya geser-geser pada saat proses perekamannya disesuaikan. Jadi jangan sampai kita ngomongnya tentang hujan belum selesai, slide-nya sudah kita pindahkan kepada proses penguapan begitu nih. Jadi di sini dibutuhkan istilahnya kalau Bu Ana bilang itu Bu Ana Septiana itu bilang feeling gitu ya, feeling seningnya gitu. Jadi kira-kira mau ngomong apa. Kemudian tadi juga di rekaman yang saya tampilkan juga masih ada kekeliruan teman-teman. Jadi yang bagian proses kondensasi itu waktu saya rekaman pertama menggunakan video tulisannya masih kondensasi kurang N. Maka waktu saya take kedua atau melakukan perekaman kedua hanya dengan suara, ini sudah saya perbaiki. Sekali lagi, untuk membuat sebuah karya, tidak mungkin hanya satu kali take kemudian kita sempurna. Harus berani mencoba begitu nih. Maka waktu yang kita berikan untuk membuat atau mengumpulkan video pembelajaran ini pun masih kita berikan sampai tanggal 7. Semoga tidak mepet ya. Kalau memang kita benar-benar fokus dan ingin benar-benar memiliki karya dari ini, mendapatkan sertifikat sesuai dengan apa yang kemarin kami sampaikan, ditandatangani oleh Bapak PLT Kepala Dinas, ya kerjakan dan mengumpulkan tugas. Bu, kalau belum sempurna gimana? Enggak apa-apa. Karena proses menuju sebuah karya yang kalau bilang sempurna sekali tentu tidak. Meningkat, terus meningkat antara satu dengan yang lainnya itu tentu butuh proses. Kalau teman-teman Pirsani di tempat saya itu rekaman tadi yang saya tampilkan itu kalau untuk yang video hanya take satu kali langsung jadi itu seperti itu. Cuman ternyata ada kendala kesalahan di tulisan kondensasi masih kondensasi gitu nih. Nah, itu juga kita temukan oh ternyata pada saat paparan tuh ketemu salahnya di sini gitu. Kemudian kalau yang rekaman bentuk suara saja itu saya melakukan take sampai 4 kali. Saat saya ngomong ada kucing lewat bunyi ngeong gitu kan nggak lucu juga ya. Jadi rekaman suara kucingnya masuk walaupun tadi yang rekaman terakhir kalau tidak salah ada suara anak saya masuk juga begitu. Cuman tidak terlalu mengganggu sekali sehingga masih saya anggap normal lah seperti itu. Jadi tidak mungkin sekali lagi saya sampaikan tidak mungkin sekali take atau sekali proses perekaman kemudian kita memperoleh hasil yang ya idealismenya tinggi, aku pengen yang sempurna seperti ini dan lain sebagainya. Terus perlu saya sampaikan, kalau nanti teman-teman ada yang mau melakukan perekaman karena laptopnya nggak support, kemudian mau digabungkan dengan
istilahnya aplikasi lain, mungkin nanti salah satu kendalanya adalah berarti nanti video convert dari sini itu murni hanya akan tampil di 1 menit 37. Sementara kemarin sudah saya sampaikan aturan untuk pembuatan video pembelajaran itu kalau yang ideal menurut versi guru penggerak itu katanya 357. 3 menit itu minimal, kemudian 5 menit itu ideal, 7 itu maksimal. Kelebihan juga nggak bagus, terlalu pendek juga rasanya anak-anak mempersiapkan pengen nonton itu sudah dengan penuh semangat tiba-tiba kok pengen sebentar Bu Guru ngomongnya atau bagaimana gitu nggih. Jadi mungkin juga sudah melalui proses penelitian antara angka 357 itu sehingga ditetapkan sebagai sebuah ketentuan di program kementerian yaitu di program guru penggerak. Jadi itu yang perlu saya sampaikan terkait tadi menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin yang perlu disampaikan di chat Zoom-nya sebelum saya melangkah kepada setting atau cara ngupload video kita di channel YouTube. Boleh tunjuk tangan, raise hand, atau boleh langsung buka mic-nya atau juga boleh lewat chat. Alhamdulillah nggak ada. Mungkin ada yang masih mengetik. Baik, saya menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu teman. Yang pertama adalah apakah bisa saya mengcopy desain saya dari HP ke laptop? Teman-teman tidak perlu mengcopy. Jadi, saya tadi pagi melakukan desain atau membuat sebuah desain. Desainnya saya buat di HP saya. Saya mohon maaf menampakkan tampilan HP saya di sini. Kemudian saya ambil dari dokumen desain saya yang terakhir. Nah ini kebetulan hari Senin sampai hari Rabu saya membuka kelas untuk teman-teman yang Magelang Selatan dan Magelang Utara sesuai dengan permintaan dari dinas ya. Jadi tidak hanya Magelang Tengah saja yang diberikan sharingnya. Saya buka hanya untuk khusus Magelang Utara sama Magelang Selatan, saya batasi per lembaga hanya boleh maksimal 2 supaya efektif gitu nggih. Kalau teman-teman Magelang Tengah mungkin karena sering terbiasa ketemu saya, beberapa kali juga ada yang ikut sharing bareng dengan saya sehingga sudah tahulah kalau Bu In karepnya seperti ini gitu nggih. Nanti takutnya kalau saya melibatkan banyak orang di Magelang Utara sama Magelang Tengah sehingga tidak efektif begitu saja sih. Kemudian, apakah ini perlu saya copy ke laptop? Tidak perlu. Jadi teman-teman cukup masuk menggunakan laptop, gunakan akun yang sama, maka di desain terakhir tadi itu sudah muncul di sini. Saya buka ya, sebentar. Di sini muncul. Jadi kita tidak perlu melakukan copy. Terus gimana kalau saya pengen belajar Canva, tapi saya nggak punya aplikasi karena HP saya nggak support. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi kalau ini ada tanda kotaknya, ada tulisan IM, berarti perangkat ini itu sedang saya klik di perangkat saya yang lainnya. Nah ini, di HP saya sedang nyala ini. Kalau saya pindahkan ke sini, maka dia munculnya ke tempat yang lainnya. Jadi tidak masalah. Terus kalau dipindahkan ke sini, maka ini juga ada IM-nya. Oh, berarti sedang dilakukan editing di HP-nya. Ini juga nanti mencerminkan kalau misalnya teman-teman masuk ke perangkatnya orang lain, pinjam laptopnya orang lain untuk rekaman. Kok di HP saya muncul ini? Oh, berarti ada yang sedang meretas akun kita atau menggunakan akun kita di perangkat lain, gitu, oke? Ini hanya sebagai sebuah pengantar saja bahwa tidak perlu kita melakukan copy, karena kalau desain itu di copy juga nggak bisa. Cukup dibaca menggunakan akun email yang sama. Sama ini tadi juga ya. Kalau mau saya buka menggunakan HP saya juga bisa ini yang tadi desain.
untuk bikin video pembelajaran. Mohon izin sebentar, karena kalau di HP, kebetulan HP saya memorinya sedang penuh banget ini, ya. Jadi mohon maaf kalau yang kirim tugas lewat HP nggak tak buka, karena sesuai kesepakatan kemarin sudah kita kirimkan melalui Google Classroom. Nah ini kalau misalnya desainnya lewat HP bisa, ini muncul tadi juga ada iringan musiknya. Kalau ini saya play juga dia bunyi. Mohon izin ya teman-teman, saya play di HP saya. Nanti apakah bunyi? Yang bunyi bukan di laptopnya, tapi di HP saya yang bunyi. Jadi musik yang kita setting di laptop itu juga tetap bunyi. Hanya kekurangan dari aplikasi ini kalau kita lakukan di HP adalah di fitur HP tidak tersedia untuk rekam studio. Ini tidak ada ini. Saya belum menemukan. Kalau memang ada teman-teman yang lain menemukan, boleh nanti sharing dengan saya, nggak apa-apa. Karena kita belajarnya andragogi ya teman-teman ya. Belajar antara orang dewasa. Tidak selamanya ilmu itu harus berasal dari saya. Bahkan saya tadi melihat ada beberapa teman-teman yang bikin story sudah menggunakan beberapa fitur pro. Nah, silakan, enggak apa-apa, kan lebih bermanfaat. Jadi saya mencoba explore di sini bahwa aplikasi yang kita tampilkan di HP itu belum menganulir untuk rekaman menggunakan suara studio tadi itu. Jadi mungkin karena rekaman studio itu mungkin butuh ruang atau memori yang agak banyak sehingga ini tidak ditampilkan di versi laptop HP-nya begitu. Itu yang analisis sederhana saya sih begitu. Terus berikutnya ini ada pertanyaan, saya mohon izin baca dulu sebentar. Bunyi, maaf Bu Iin baru join, enggak apa-apa. Ya, Bunda berarti harus betul pelan-pelan dalam geser slide-nya bisa ngepas dengan suaranya. Ya. Jadi intinya adalah selesai dulu baru ini. Itu yang dinamakan kita butuh membuat kerangka berpikir atau kerangka apa yang akan kita tampilkan pada video pembelajaran kita. Termasuk nyun sewu. Mungkin nanti habis ini teman-teman akan banyak ngomong di kamar mandi, di depan cermin. Meh rekaman kemudian sudah berusaha ngomong. Walaupun tidak ditampilkan videonya, tetapi jebulannya untuk bisa menyambungkan ide saya tentang tadi hujan, kemudian proses evaporasi, kemudian menjadi kondensasi, bahasa apa saja yang bisa kita sampaikan ke anak-anak tetapi bahasanya mudah dimengerti, kita juga nggak kesulitan ngomongnya, rata-rata nanti akan belepotan, kemudian kita kayak gitu ya, ulangi lagi, take lagi, nggak apa-apa. Jadi namanya juga proses belajar. Wong anak kita saja juga kalau masih salah bercerita, kita kan juga harus coba diulang pelan-pelan. Sama juga seperti kita guru. Kalau memang belum menguasai, ya diulang pelan-pelan, tidak perlu buru-buru. Take lagi, salah lagi. Butuh kerjasama juga ketika kita take-nya mau di sekolah. Jangan sampai kita wis rekaman menteng-menteng sudah mau selesai, temennya masuk. Hai, wah bubar, ambiar, dan lain sebagainya. Jadi biasanya saya pun gitu dengan teman-teman. Ketika saya akan membuat sebuah video tutorial yang saya sharekan pada teman-teman di akun channel YouTube saya sampaikan ke teman-teman yang lain di lembaga. Maaf ya, pintunya tak tutup, Bu In mau rekaman, gaya kayak dari artis YouTube, saya bilang gitu. Mereka sudah paham, terus kemudian tidak mengganggu. Nah, ini juga butuh pengertian semuanya. Kalau memang nanti, sing ini gagal terus, kok orang rampung-rampung toh kayak, ya biarkan dulu, namanya berproses kan macam-macam. Ada yang anak bisa jalan di usia 10 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 1,5 tahun baru bisa jalan. Nah, kalau perkembangan dan pertumbuhan pada anak-anak saja bisa kita maklumi, kita juga harus bisa maklum pada pertumbuhan dan perkembangan teman-teman kita yang satu lembaga. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi di chat. Baik, saya akan mulai dulu, nanti sesi tanya jawabnya akan saya lanjut kalau saya sudah melakukan setting atau cara untuk ngupload ke channel YouTube. Bagi teman-teman yang belum punya channel YouTube dan sudah punya akun YouTube, maka nanti bisa melakukan daftar, sign in,
gunakan saja akun email yang sudah dipunyai. Tidak perlu membuat lagi. Ini kebetulan adalah akun channel YouTube yang sudah saya miliki dan sudah diakses oleh teman-teman semuanya. Di sini ada beranda, sudah nampak nggih? Beranda, eksplorasi, subscription, koleksi, history, video Anda, tonton nanti, video, pokoknya jenengan mesti lebih paham karena mungkin lebih banyak yang searching lah gitu menggunakan YouTube itu untuk ini. Hanya rata-rata mungkin teman-teman sering nonton YouTube tetapi tidak masuk ke akun pribadi. Silakan nanti masuk ke akun pribadi. Hanya hati-hati apabila channel YouTube kita atau YouTube kita sudah aktif menggunakan akun kita kemudian digunakan untuk anak-anak kita. Di history ini nanti biasanya akan nampak kalau misalnya digunakan untuk nonton yang tidak-tidak. Tidak itu maksudnya kurang pas untuk usia kita atau dan lain sebagainya begitu. Bisa nggak Bu diatur? Boleh, nanti teman-teman boleh juga cari di channel YouTube yang lainnya bagaimana sih melakukan setting agar searchingnya di YouTube ini tidak membahayakan. Caranya daftar nanti kalau yang pertama kali baru masuk maka di sini akan ada mendaftar sama sign in. Kalau saya ini kebetulan sudah posisinya di sign in atau sudah masuk ke dalam akun channel saya. Di sebelahnya ada tanda lonceng, notifikasi. Kalau saya subscribe atau menghidupkan lonceng pada akun teman, maka ketika teman itu mengunggah suatu file di channel YouTube-nya, maka di tempat sini akan muncul 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Ataupun kalau teman-teman kemarin melakukan komen terhadap tampilan YouTube saya, maka di sini juga akan muncul. Jadi ketahuan siapa yang sering komen, siapa yang enggak. Cuman ini tidak membedakan saya. Yang penting teman-teman bisa menyimak. Kemudian beberapa waktu ke depan semoga saya bisa mengaktifkan channel YouTube saya ini menjadi channel YouTube yang bermanfaat. Ilmunya tidak sebatas pada tadi membuat video pembelajaran. Mungkin saya akan sharing sederhana-sederhana saja yang ada di akun tanpa pro yang kita punya. Semoga semakin bisa dimanfaatkan walaupun kita tidak melakukan pelatihan secara berkala. Kenapa video pembelajaran ini perlu ada pelatihan? Karena perlu ada skemanya. Kalau yang lainnya nanti bisa menggunakan tutorial sederhana. Kemarin kami bikin Twibbon. Nanti mungkin Twibbon bolehlah kita belajar bersama, cukup 1 jam apa 2 jam kumpul di YouTube, di Zoom saja, tetapi tidak perlu kita agendakan menjadi sebuah pelatihan khusus. Kemudian kami membuat infografis. Infografis itu berbeda dengan pamflet. Jadi infografis itu hanya menuangkan sebuah informasi sederhana, tetapi tidak ada unsur promosinya, tidak ada unsur menjual, tidak ada unsur mengkomersilkan sesuatu yang kita informasikan di sana. Jadi biasanya ini bermakna sekali kalau kita membuat semacam infografis untuk dunia pendidikan. Oke, nanti ke depannya. Terus garis E.9 ini kalau teman-teman kemarin yang ikuti Microsoft Office hampir sama dengan fitur utama atau aplikasi yang bisa terhubung dengan aplikasi YouTube. Nah, di sebelahnya adalah buat. Yang di sebelahnya lagi adalah telusuri dengan suara kalau memang perangkat teman-teman itu sudah bisa membaca atau support dengan penelusuran suara. Karena ada beberapa perangkat juga yang tidak support, ini sudah diberi tanda silang. Untuk menambahkan sebuah video, maka yang perlu kita klik adalah tanda tambah ini. Di sini ada bagian untuk upload dan live streaming. Ada beberapa perubahan kebijakan di YouTube. Dulu live streaming ini hanya boleh digunakan kalau subscribe-nya atau yang memberikan like itu sudah lebih dari 1000. Tapi sekarang sepertinya ini sudah bisa digunakan. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelajaran mungkin tempatnya Bu Lulus atau tempatnya Bunda Riris ini yang sering pakai live streaming YouTube ya. Saya kurang tahu apakah ada ketentuan tertentu karena kami belum pernah pakai untuk live streaming YouTube. Untuk pembelajaran anak-anak kami yang pernah live streaming di IG maupun di live streamingnya di Facebook. Kalau untuk YouTube belum, karena belum pernah kami coba. Kemudian untuk ngupload filenya atau video yang sudah jadi itu nanti kita klik di upload
video akan ada beberapa pengaturan. Oke, nanti kita perhatikan satu-satu. YouTube Creator Studio munculnya. Kalau nanti diminta untuk download, apalagi teman-teman yang uploadnya menggunakan perangkat HP, kemudian diminta untuk download aplikasi YouTube Creator Studio, kalau memang support monggo, kalau tidak juga nggak apa-apa. Ini sudah langsung dirujuk untuk ke sana. Memilih file karena tadi saya sudah langsung masuk ke akun channel YouTube saya. Tinggal kita pilih file. Kemudian yang akan saya contohkan saat ini melalui laptop adalah video saya tadi yang menggunakan format video. Oke. Nih teman-teman, kalau perso di sini, Bu ini itu juga nggak cuma sekali tag yang tadi saya tampilkan kemudian jadi. Ini juga berulang-ulang. Nah, gitu nggih. Jangan takut gagal, intinya seperti itu. Kemudian ini Canva Magelang. Ini yang pakai format video atau ada tampilannya begini. Kita tunggu di sini. Sama ini munculnya adalah seperti file aslinya. Tapi kita bisa melakukan perubahan nama. Mengenal proses terjadinya hujan versi video. Deskripsi silahkan dibuat untuk anak dapat mengenal proses terjadinya hujan. Saya biasa menggunakan tagar. Jadi kalau ada yang mencari nama saya ada, kemudian jargon saya biasanya karena saya membuat untuk lembaga saya, maka saya tampilkan. Nah, jadi kalau yayasan, bentar ya teman-teman, Unisa sebentar ya teman-teman, ini kebetulan ada pengurus yayasan telepon saya, biar dihandle sama Unisa. Kemudian saya biasa karena hubungannya dengan Sinau Canva, saya biasa menggunakan kata-kata juga Sinau Canva. Ini terserah teman-teman aja tagarnya. Tidak menggunakan tagar juga nggak apa-apa. Nah ini kalau tumbalnya silakan dilewati saja. Nah ini kalau kita mau mengumpulkan video-video kita, jangankan nanti misalnya kita pengen jadi YouTuber yang aktif gitu, nggih. Mau dikumpulkan ke playlistnya atau foldernya lah istilahnya gitu, nggih. Karena ini masih kemarin itu Sinau Canva yang tutorial-tutorial saya itu, maka ini sudah ke Canva Iin Mutmainah karena sudah berbentuk video jadi. Itu kalau belum ada tambahkan saja playlistnya, dibuat nggak apa-apa. Kemudian apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Sebetulnya video ini saya buat untuk anak-anak karena membantu anak-anak untuk bisa mengenal proses terjadinya hujan. Namun apabila teman-teman melakukan video ini dibuat untuk anak-anak, maka nanti video yang kita upload tidak bisa dikomen. Karena itu memberikan batasan bahwa video itu hanya dikonsumsi atau dinikmati oleh dunia anak-anak. Kan anak-anak nggak mungkin melakukan komen atau mengomentari isinya. Maka walaupun ini untuk bukan diperuntukkan untuk anak-anak, namun akan saya set untuk tidak. Karena agar nanti ada teman-teman yang mau memberikan masukan kepada saya, memberikan komen kepada saya, bisa. Jadi sampai sini cukup nih, tidak ada pembatasan usia. Kalau tadi dia video ini dibuat untuk anak-anak, maka nanti kita diminta untuk membuat batasan usia begitu. Nah ini adalah sebetulnya channel link YouTube video kita yang tadi sudah kita pilih. Namun kita nggak perlu ambil dari sini dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau langsung kita salin linknya juga boleh. Kemudian kita simpan di WA misalnya, ini WA saya belum terbuka, nanti takutnya kalau WA
web saya tak buka, kemudian banyak notifikasi muncul seperti tadi ada telepon dari yayasan, kemudian muncul di sini kan, jadi malah mengganggu saya. Okay? Jadi nggak selamanya harus langsung klik dari sini. Kalau saya nyaman, kalau sudah saya tonton dulu, kemudian saya rasa nyaman untuk saya bagikan, baru saya melakukan membagikan ini. Sudah sampai bawah tadi, apakah dibuat untuk anak-anak atau untuk umum? Untuk tidak untuk dibuat tidak untuk anak-anak, maaf belepotan aturnya. Kemudian kita klik berikutnya. Nah ini apakah mau ditambahkan subtitlenya, layar akhirnya dan lain sebagainya? Karena tidak perlu, maaf sebentar. Kemudian tambahkan kartunya tidak perlu juga, bisa kita lewati yang ini. Terus langsung ke berikutnya. Berikutnya lagi visibilitasnya. Nah, ini baru. Nah, semua video yang kita upload di YouTube itu diberikan 3 pilihan. Yang pertama, apakah hanya untuk pribadi kita? Jadi kalau untuk pribadi kita, yang bisa nonton hanya kita sendiri. Jadi menjadi file pribadi, gitu nggih. Orang lain mau searching, mau gimana pun tidak bisa. Karena nanti ini tidak bisa didapatkan linknya. Kalau sifatnya adalah pribadi. Yang kedua pilihannya adalah tidak untuk publik. Jadi misalnya saya membuat sebuah video pembelajaran khusus TK kami di TK Telkom. Agar tidak digunakan secara umum, maka bisa saya setting tidak untuk publik. Terus nggak bisa dilihat dong Bu, bisa dilihat. Tapi yang bisa melihat adalah hanya orang-orang yang memiliki link. Ini biasanya digunakan bagi teman-teman yang menjadi tutor dalam sebuah pelatihan atau pelatihan berbayar. Saya pada periode sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, ikut pelatihan Canva juga, tetapi filenya ada di YouTube, tapi kalau kita searching nggak muncul. Kayak gitu. Termasuk kemarin nih, videonya Amut. Nah, itu karena disetting tidak untuk publik. Jadi, hanya orang-orang yang mendapatkan linknya yang bisa menonton. Karena ini saya ingin bersifat umum, bisa diakses oleh semua orang, maka saya simpan atau saya lakukan settingnya untuk publik. Nggak usah, ini style sebagai premier instannya tidak perlu diutek-utek juga. Kemudian apakah perlu dijadwalkan? Ini kalau mau dijadwalkan misalnya kita upload sekarang, tapi nanti baru bisa di-searching atau baru bisa diakses 2 hari lagi, bisa juga seperti itu. Cuman saya nggak mau repot juga karena hari ini nanti mau langsung saya bagikan linknya ke teman-teman di grup kita supaya teman-teman tahu hasilnya kalau yang diupload menggunakan laptop bagaimana, yang diupload menggunakan HP bagaimana. Itu sama saja sih sebetulnya. Lalu klik publikasikan. Ini kita menunggu. Dan menunggunya ini tentu disesuaikan dengan besaran file kita. Tergantung juga kepada jaringan. Jadi kalau besarnya file kita nanti 1 giga misalnya, ternyata kuota kita tinggal 700 mega, berarti nggak nyampe. Nanti baru terupload 700 mega, putus kayak gitu, ketutup sendiri atau tidak sukses. Dan biasanya ketika sekali upload itu tidak sukses, nanti hasil video yang ditampilkan di YouTube itu menjadi apa ini? Kadang buffering itu loh teman-teman, gerendet-gerendet dan sebagainya. Maka saran saya kalau teman-teman akan melakukan istilahnya dokumentasi di YouTube ini, pastikan jaringannya dalam keadaan yang baik. Ini karena tadi hanya 3 menit, agak cepat. Kemarin kalau saya ngupload video rekaman yang kita Zoom 2 hari itu kan di durasi 2,5 jam, yang hari pertama, yang hari kedua itu di 2 jam. Ini nggak sampai 1 jam juga. Hanya di kisaran 20 sekian menit. Gitu. Dan itu tadi tergantung jaringannya. Oke. Kalau yang ada kesulitan nanti boleh mampir ke TK Telkom atau TK yang lainnya yang menyediakan WiFi. Silakan nanti. Bu, saya pengen ngupload tugas tapi jaringannya nggak bisa. Mampir, monggo. Ini, tapi mohon maaf kami kalau menerima tamu yang umum baru bisa di atas jam 11 nih, karena di bawah jam 11 penugasan kepada anak-anak kami kadang-kadang dipantau yayasan. Jadi takutnya nanti lagi terima tamu kemudian dipantau sama yayasan kan nggak enak juga nih. Jadi mohon izin kalau mau bertamu ke tempat kami di atas jam 11. Gitu.
kita tunggu sampai selesai. Kemudian nanti bagaimana sih kita melihatnya kalau sudah benar-benar prosesnya ini selesai. Mohon bersabar sebentar ya teman-teman. Sambil menunggu sebentar ya teman-teman, nanti akan saya sharingkan bagaimana kalau kita uploadnya menggunakan HP, karena tidak selamanya juga uploadnya menggunakan laptop gitu nggih. Oh, ternyata ketemunya nanti bisa di ketemu jaringannya ketika di tempat yang kita nggak bisa bawa laptop, misalnya di rumah apa di tempat tetangga. Maka saya biasanya file yang tadi yang berupa audio itu saya transferkan ke HP saya dulu. Biasanya saya pakai kabel untuk ngecas itu loh teman-teman, atau kabel untuk transfer memori atau transfer filenya ke HP saya, kemudian nanti baru saya cadangkan di sana. Maka kadang-kadang HP saya lemot penuh karena beberapa file, kayak kemarin ada beberapa video yang saya buat tutorial itu juga saya simpan di HP saya. Saya coba ini, kemudian sambil nunggu yang di sini ya teman-teman, mungkin nanti juga agak bikin emot. Yang pertama adalah, nah kan, ketemu. Maaf sebentar, ini ketemu ada chattingan yang pribadi begitu nggih, nawari dagangan. Saya off-kan dulu WA saya yang sekiranya butuh jawaban segera. Semoga nanti tidak mengganggu, karena kalau saya tampilkan di layar laptop saya, nanti teman-teman bisa nyimak. Sebentar, apakah sudah selesai prosesnya? Masih 99. Oke, saya coba masuk ke tampilan layar. Oh, ternyata masih sama ini. Jaringan ya, tadi sepertinya sudah tertaut antar tampilan tadi, karena sempat juga saya tampilkan ke teman-teman, tapi ternyata mungkin karena sedang dipakai untuk ngupload video, jadi malah nggak terhubung. Semoga bisa. Nggak bisa. Bisa. Hehe, maaf. Munculnya dagangan. Maaf, nggih. Baik, saya buka ke YouTube saya. Kemudian ini adalah seperti ini. Kemudian yang agak saya kecilkan sedikit tampilannya karena ini tertutup oleh tampilan share screen. Kelihatan nggih di sini, tapi agak saya kecilkan sedikit lagi. Nah, ini di bagian bawah ini ada beranda, kemudian ada shot,
untuk membuat sebuah video pendek di YouTube, kemudian di tengahnya ada plus, yang sampingnya adalah shape creation, yang sampingnya lagi ini ketutup koleksi. Untuk menambahkan video, maka kita klik tambah. Oke, kemudian upload video. Biasanya ini videonya sudah saya tampilkan dalam bentuk yang sudah saya siapkan. Ini tapi kok hilang sebentar ya teman-teman ya. Semoga ada. Tadi saya sudah mempersiapkan. Ini apa ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah benar video yang mau saya upload, yang tadi tidak ada gambarnya atau versi hanya audio saja. Yang berikutnya adalah kita klik berikutnya. Nah, ini juga sama seperti tadi, membuat judul. Maka saya bikin judulnya adalah mengenal proses karena murni pakai ketikan terjadinya hujan versi audio. Nanti teman-teman saya share dua-duanya. Saya tidak perlu menambahkan deskripsi saja, saya langsung kasih tagar supaya nanti deskripsinya itu bisa dirubah. Jadi nggak perlu khawatir. Telkom. Maaf ya kalau ada tampilan di HP di layar itu ada chatnya karena mohon maaf barusan ditawari dagangan. Kemudian apa ya tadi sinau tanpa. Ini tujuan tagar ini hanya kalau orang-orang mencari deskripsi dari ini. Kemudian di bawahnya tagarnya muncul lagi di sini. Disetting apakah untuk publik dan lain sebagainya. Nah, kalau di HP ini malah lebih mudah kalau kita mau melakukan tambahan lokasi. Karena saya sedang berlokasi di TK Telkom Magelang atau TK Sandi Putra, saya langsung melakukan ini. Nah, tadi playlistnya, jadi kalau pernah kita bikin playlistnya itu muncul di situ. Oke. Langsung saja, maka saya centang disinaukan banyak. Ini bikin sendiri teman-teman, jangan harap teman-teman langsung ada. Jadi playlist itu muncul supaya kalau nanti video kita yang kita uploadkan di channel YouTube kita itu sudah banyak, dia sudah terkumpulkan sesuai dengan playlistnya. Jadi kita nanti juga bisa melakukan searching atau pencarian menggunakan playlist. Sudah sampai bawah, maka kita klik di bagian atas ini untuk berikutnya. Nah, sama seperti tadi, apakah dibuat untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak. Sekali lagi, kalau dibuat untuk anak-anak, maka nanti akan ada pembatasan umur. Dan video itu tidak bisa dikomen. Tapi kita buat saja tidak untuk anak-anak, walaupun videonya sebetulnya untuk anak-anak. Ini sudah langsung ke fiturnya untuk upload. Nah, ini munculnya seperti ini. Progresnya nanti kita bisa pantau dari project sini, teman-teman, di koleksi. Jadi akan saya klik koleksi, maka nanti ketahuan dia seperti ini, terus video Anda yang diklik di sini. Kita ulang ya, tadi koleksi, kemudian munculnya seperti ini. Untuk tahu progresnya apakah nguploadnya sudah sampai seberapa itu, klik saja di video Anda. Nah ini, proses terjadinya hujan. Ini malah sudah ada, oh ya belum ditonton, berarti sudah selesai ini karena sudah muncul di sini. Tadi yang saya upload menggunakan laptop, ini sudah terupload teman-teman karena sudah muncul di bawahnya ini. Saya coba klik kembali ke sini. Ini tinggal nunggu nggih teman-teman nggih. Sekitar 5 menit lagi, berarti kita tunggu sekitar 5 menit lagi untuk bisa tahu bagaimana uploadan dari yang versi audio tadi. Yang ini versi video. Kenapa saya bedakan? Untuk membedakan tadi, mana yang saya upload menggunakan laptop, mana yang saya upload menggunakan
HP begitu. Beda nggak nanti hasilnya? Sebetulnya sama aja, yang penting kualitas videonya. Jadi ini walaupun belum selesai di sini, tetapi ternyata dia sudah muncul. Prosesnya 99 terus, bisa kita refresh juga teman-teman. Lakukan refresh, kalau ini nanti hilang berarti dia sudah terupload. Atau kita pantau lewat tadi, yang tampilan HP-nya. Jadi biasanya saya akun YouTube ini juga aktif di dua-duanya. Di laptopnya saya nyalakan atau saya lihat kalau ada komen-komen, ini masih disuruh wait, tapi ternyata di layar HP saya sudah muncul. Oke ini. Jadi kalau tampilan layar HP itu munculnya seperti itu. Saya coba klik yang ini Bun. Video kedua, kalau dia sudah bisa ditonton berarti sebetulnya tadi proses uploadnya di yang menggunakan laptop itu sudah jadi. Ini sudah. Ini dia buffering karena sinyalnya sedang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iin Mutmainah dari TK Telkom Magelang. Apa kabar teman-teman Soli dan Nah, sudah, berarti dia sudah terupload. Nah, saya kembalikan lagi. HP-nya agak unik ya, teman-teman bisa muter-muter punya saya. Ini tinggal kita tunggu yang versi ini. Nah, kalau di HP, sebetulnya untuk membagikan linknya itu gampang. Tadi tinggal dibuka saja. Tadi video yang versi video ya ini ya teman-teman ya. Kalau nggak kita tonton, tinggal kita berhentikan seperti ini, kemudian bagikan. Saya biasa menyukai hasil karya sendiri ya, bagaimanapun juga kita perlu mengapresiasi karya kita sendiri. Masuk karyanya sendiri saja kita tidak menyukai gitu ya. Baru ke bagikan. Maka saya akan bagikan link YouTube saya ke grup kita di WA. Kenapa ada yang baru bergabung di ini? Siapa yang baru bergabung ya? Baik, itu yang pertama untuk versi video. Kalau kita mau nge-share boleh ditambahi tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Jadi nanti link ini yang akan disetorkan teman-teman di Google Classroom, maaf kalau Google Form saya bilangnya. Oke, jadi seperti itu untuk yang versi video sudah jadi. Kita akan lihat bagaimana kalau yang versi audio tadi. Belum jadi ya ini teman-teman, prosesnya masih dia biru di sini. Jadi belum selesai. Kita tunggu beberapa saat lagi. Walaupun tadi di sininya, oh ini sudah, berarti dia minta untuk ini. Kita lihat tampilan di tempat saya kalau menggunakan YouTube. Nah ini baru proses, walaupun diupload menggunakan apa nih tadi? Perangkat HP, namun di laptop kita pun nampak di sini. Dia baru proses mengunggah 53% untuk yang video yang versi audio tadi. Nah, ini yang sudah berhasil tadi. Bisa juga linknya kita ambil dari sini, teman-teman. Klik 3, kemudian dapatkan link yang bisa dibagi. Teman-teman yang kemarin ikut kelas Microsoft Office tentu sudah paham. Dan ini tidak bisa di private. Atau kalau di Microsoft Office kemarin ada hanya untuk orang-orang yang mendapatkan link atau hanya orang-orang yang dibatasi tertentu di komunitasnya. Tidak. Ini berarti kalau linknya ini sudah tersebar kemana-mana, kayak gitu, nggih. Tapi nggak apa-apa, kan video yang kita upload tidak sesuatu yang berbahaya, gitu, nggih. Baik, untuk nunggu ini selesai, karena tadi sudah saya contohkan bagaimana mengambil linknya dari HP maupun linknya dari laptop, maka materi hari ini cukup. Nah, tapi saya tadi dapat amanah dari Bu Aminah. Kemarin itu yang menang kuis adalah, sebentar, ini ada Bu Hilda. Betul pun kita sudah bisa live streaming pembelajaran, kami biasa menggunakannya untuk meneruskan tampilan Zoom. Wah mantap ini. Berarti Bu Hilda Pius, Zoom-nya langsung di live streamingkan di YouTube gitu ya. Nah ini nanti teman-teman boleh juga berbagi ke teman-teman yang lainnya bagaimana sih caranya live streaming di YouTube tapi kita pertemuannya menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom begitu. Boleh bantu pakai Vmix. Wah, ini perlu belajar ini, ya kan? Jadi dari proses belajar kita hari ini ternyata kita harus terus belajar ke sana. Ini Bu Hilda Pius sudah menyampaikan bahwa oh ternyata begini. Nah kapan-kapan sharing lagi nggak apa-apa, oke? Atau nanti kalau memang masih ada waktu boleh sharing bersama karena
share screen-nya bisa juga dilakukan oleh teman-teman selaku peserta. Namun saya selesaikan dulu sambil nunggu uploadannya ini yang selesai. Kemarin yang menang kuis, ayo. Siapa ya selain Bu Lulus? Katanya Bu Lulus sudah ngambil hadiah. Kayaknya Bu Nia, Kurnia Anggraini dari Asafa. Oke, Bu Nia. Sama yang satu lagi siapa? Saya coba lihat dulu. Akunnya, fotonya yang kemarin. Siapa ya yang satu? Sepertinya Bu Retno, Bu. Oh, Bu Retno, Pius. Insya Allah itu 2 hari berturut-turut. Ada dia titipan dari Bunda Aminah. Dititipkan ke saya, jadi mohon kalau lewat TK Telkom boleh mampir. Tapi mohon maaf nih, di atas jam 11. Kalau Sabtu besok kayaknya saya nggak ke sekolah, nggak piket, jadi ada agenda yang lain karena kebetulan ada kerabat yang sedang sakit, jadi mungkin harus bergantian jaga dan ngurusi gitu nih. Ada titipan nanti siapa yang ngambil duluan boleh pilih warna. Dan alhamdulillah tadi Bu Aminah kasih juga bonus untuk saya. Hari ini saya akan share. Nah kemarin sudah pakai quizzes, terus yang hari kedua dibantu teman saya menggunakan apa kemarin ya Bu Nisa namanya Mentimeter. Nah ada yang keliru www.mentimeter.com, ada sebetulnya ya salah kami juga sih, nge-share-nya kurang lengkap, harusnya cuman menti.com. Enggak apa-apa, sebuah pengalaman saja. Oke. Hari ini yang semoga bisa teman-teman akses semuanya. Kami akan membagikan kuisnya menggunakan form. Jadi teman-teman bisa cepet-cepetan. Linknya akan saya bagikan di grup saja ya, di grup WA ya. Jadi cepet-cepetan ngisi, soalnya ada 10. Nanti mana jawaban yang punya nilai terbanyak dan tercepat akan coba kita tampilkan di sana. Ya, sebentar. Saya bagikan linknya terlebih dahulu. Lewat grup chat ya. Chat WA. Mana nggih file saya? Main. Oh, nggih teman-teman. Saya boleh izin untuk minta ditampilkan videonya terlebih dahulu. Saya tadi di awal belum melakukan dokumentasi. Silakan yuk, tampilkan dulu videonya sebelum kita ke kuis. Nah. Kuis. Nah, nampakkan wadahnya yang cantik. Saya mohon izin sebentar menggeser Zoom supaya nanti di WA sudah bisa masuk. Boleh juga ini, pakai langsung ke grupnya teman-teman. Siap. Izin untuk foto dulu. Slide pertama ada Bu Reno Hartanti yang belum membuka dan Bu Natalia dan teman-teman dari Aisyah 2. Aisyah 1. Mau dibuka enggak? Ayo Bu Nulus wis mejeng kayak pakai souvenirnya dari Bu Aminah kayak. Bikin saya pengen saja. Terus pamer. Oh, apa-apa. Nanti yang pengen dapat lagi ada hadiah yang lain lagi juga dari hamba. Seneng toh untuk hadiah. Terima kasih Bu Aminah. Ana dan lain-lainnya dari Aisyah 1, apakah mau menampakkan videonya? Silakan. Nggak ada, ya wes. 1, 2, 3. Aku rong cantik. So enggak ya Bu In ya? Enggak kayak gitu nanti enggak lucu. Dan itu Bu Lulus enggak bakalan kangen sama saya kalau Bu In enggak jeleneh kayak gitu. Oke, berikutnya adalah di slide kedua. Yuk. Slide kedua, Bu Ning, Bu Haryati, Bu Suwarni, Bu Asmiatul Fariyah. Oke. Siap. Sudah saya kirim foto untuk dua-duanya. Berikutnya adalah saya mau bagikan link untuk kuisnya.
Bu Nisa, ada lagi, Bu Ina. Sebentar ya teman-teman, maaf. Yang cinta sama saya ini bolak-balik telepon. Maaf sebentar. Maaf ya, ada gangguan teknis beginilah. Orang penting kayaknya nih. 1, 2, 3, saya share di grup WA. Yuk, silahkan, silahkan. Ya, harusnya semua bisa masuk. Panel. Sudah selesai kah? Wow, ada yang mutlak jawabannya benar semua. Wow, juga.
Nah, teman-teman, ini adalah hanya sebuah tambahan kuis dari saya. Kalau kemarin itu pakai Quizizz harus online. Settingnya juga harus menggunakan aplikasi dari mereka. Kemudian di hari kedua kita menggunakan Mentimeter atau menti.com. Itu pakarnya memang teman saya sedang belajar juga begitu. Kemudian ada Kahoot juga, ada Quizizz dan lain sebagainya. Ini saya mencoba menggunakan fitur yang ada kemarin kita pelajari bersama dengan teman-teman sebagian di Kota Magelang, yaitu menggunakan Microsoft Office. Di sini juga nampak jawaban mana yang benar, kemudian berapa orang. Ada responsesnya atau responden saya itu ada 27 orang yang ikut kuis ini, kemudian rata-rata mereka mampu mengerjakan ini dalam waktu atau nilai rata-ratanya adalah 74,1. Langsung ketahuan nggih. Kemudian statusnya aktif. Wah, ini naik. Ada respondennya ada 28 yang sudah menyetorkan gitu nggih. Kemudian tinjau jawaban juga bisa. Tadi kalau teman-teman sempat ada yang selesai duluan, lihat layar di sini itu dia berubah terus. Nah, ini ya. Teman-teman yang punya akun Microsoft Office kemarin, nah ini bisa diberdayakan seperti ini. Jadi sekalilah bikin game-game sederhana seperti ini. Jadi memanfaatkan form. Bedanya dengan Google Form adalah kalau di Google Form tampilan ini tidak mampu tampil. Jadi hanya respondennya saja yang bisa ditampakkan ke sana. Kemudian ini. Saya lihat untuk evaluasinya dulu sebelum kita tahu siapa yang menjadi pemenangnya. Ada Ragil Cantik, ada Siti Mardia, ada Eka Anita, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan pertama, nah ini kalau loading seperti ini biasanya ada yang baru menyerahkan jawabannya. 29 orang sudah menyerahkan jawaban. 93 responden atau 27 dari 29 menjawab pertanyaan ini dengan tepat. Berarti ada 2 orang yang keliru menjawab. Tidak apa-apa. Jadi kita tahu di sana. Nanti siapa saja yang keliru juga ketahuan kalau kita expertkan ini di bagian berikutnya. Ini sudah ada 31 orang yang ngirim jawaban. Baik, ketika masih berputar atau loading, maka kita tunggu saja, tidak apa-apa. Di sini ketahuan bahwa istilahnya trackingnya gitu. Di jawaban soal nomor 3, atau kalau di tempat saya ini nomor 4, karena tadi dimulai dari nomor 2 ya teman-teman. Ini semua jawaban benar. Wah, pinter banget ini. Luar biasa. Dan kita namanya juga hanya bersenang-senang. Kemudian di soal nomor 8, semua orang menjawab dengan benar. Wah, berarti kan memperhatikan kemarin selama proses 2 hari, begitu ya. Karena kalau yang kuis hari pertama dan kuis hari kedua kemarin memang benar-benar fun. Tidak ada hubungannya dengan materi kita. Namun di hari terakhir ini, saya mencoba menuangkan kuis yang ada hubungannya. Jadi kalau yang teman-teman benar-benar sudah melakukan explore di aplikasi kampanye itu bisa menjawab jawaban ini dengan benar. Yuk kita lihat siapa yang punya jawaban tercepat dan siapa yang punya jawaban terbanyak atau memiliki jawaban paling banyak. Diklik di sini, maka di sini akan terunduh filenya yang sudah bisa. Agak repot juga sih mengetahui kalau kemarin kan sudah langsung ketahuan, tapi bolehlah kita punya referensi yang berbeda supaya hal yang kita peroleh cukup beragam karena kolaborasi begitu ya, sinergi, kolaborasi dan lain sebagainya. Kita tunggu sampai filenya terbuka. Duh, benar Cora ya. Tadi muncul nilainya enggak teman-teman? Waktu teman-teman nutup? Enggak muncul? Tempat saya muncul. Nilainya muncul. Saya muncul. Oh. Saya muncul, Bu. Ya. Nilainya berapa tadi? Zong. Karena ngikutinnya separuh-separuh, Bun. Ya, enggak apa-apa. 90. Keren. Baik, di sini, nah saya akan Animus, tidak ada alamat email yang ditampilkan. Maka, nah ini otomatis akan menjadi setornya yang tercepat. Pertama adalah Bu Yohana, tapi nilainya 80. Maka saya cari untuk yang nilai tertinggi adalah Bu Justina.
tercepat pertama dengan nilai 90. Sebentar, ini saya kuning. Berikutnya lagi adalah, wah dapat 90. Mohon maaf kalau yang belakangan punya nilai yang sama, namun karena kita ingin cari yang tercepat, ada Bu, maaf ini, keliru. Bu Anis, apakah ini Bu Sari Adi Rahajeng, Nyonya Besar? Saya biasa nyebutnya beliau Nyonya Besar. Yes. Sip. Berikutnya adalah ada Bu Umi Baroroh. Baik. Kepada Bunda Justina, Bu Anis, sama Bu Umi Baroroh, nanti bisa kapan-kapan mampir ke TK Telkom untuk ngambil souvenir. Souvenir hari ini juga disponsori Siap, oleh Bu Din. Aminah Purwani. Terima kasih kepada Bu Aminah Purwani, dan nanti untuk souvenir hari ini akan ditambahkan dengan hadiah dari pengurus IGTKI cabang. Oh, enggak perlu saya boberkan dulu. Gitu nggih. Jadi sementara saya tarik dulu share screen-nya. Bu Justina, Bu Anis, dan Bu Umi Baroroh, selamat. Fun saja kita, tidak perlu ini. Karena kemarin kendalanya adalah ketika kita akses di Quizzes, kemudian kita akses menggunakan apa kemarin? Mentimeter, ada yang tidak bisa masuk. Ternyata sekarang bisa. Semuanya bisa mengakses. Selamat kepada para pemenang. Kapan-kapan boleh mampir ke TK Telkom untuk ngambil hadiahnya. Termasuk juga tadi Bu Retno Pius sama Bunda Kurnia Anggraini dari Asafat. Oke. Cukup? Ada pertanyaankah di grup? Tidak ada. Baik, saya tutup dulu sebentar untuk hasil kuisnya. Ternyata tambah ilmu ya. Main kuis saja tadi tambah ilmu. Ada juga yang pengen belajar, Bu, kuisnya itu gimana kemarin. Nah, gitu. Kapan-kapan kita juga perlu fun, apalagi kaum operator ini perlu piknik. Sebentar. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ayo tanyalah, kalau nggak ada yang tanya berarti boleh sharing bersama. Tadi ada Bu Hilda dari Pius mungkin akan sharing. Waduh, bagaimana caranya dari Zoom di-sharekan menggunakan ke YouTube. Bisa nggak ya Bu Hilda sharing sekarang atau mungkin butuh persiapan khusus? Kalau sharing sekarang mungkin nggak bisa, Bu, karena aplikasinya kami menggunakan PC dari sekolah. Oh, begitu. Saya pernah pakai laptopnya kurang kuat untuk Vmix-nya. Oh, gitu. Jadi aplikasi Vmix itu cukup besar ininya ya. Lumayan besar karena nanti itu bisa diolah. Jadi misalkan kita ingin narasumbernya bawahnya diberi nama, terus tampilannya nanti bisa nge-zoom atau zoom in zoom out gitu Bu. Sip. Oke, next time ya kita sharing bersama. Boleh. Siapa yang punya kelebihan kita sharingkan bersama. Nanti teman-teman kan sudah punya channel YouTube-nya masing-masing begitu ya, atau mungkin bikin channel YouTube-nya sekolah kemudian ingin di live streamingkan. Nah, bisa juga nanti suatu saat kita pelatihan bersama kemudian mendatangkan siapa atau mengundang siapa, kemudian kita live streamingkan tetapi menggunakan akunnya IGTKI cabang, boleh juga gitu ya. Mohon maaf ya Bu Lulus kalau cabang Magelang Tengah banyak kreativitas baru yang agak mendobrak nyalinya teman-teman yang ada di cabang yang lain gitu. Baik, berarti karena belum bisa sharing sekarang, adakah yang akan bertanya atau mungkin mengalami kendala yang sudah punya akun channel YouTube kemudian tidak bisa? Teman-teman boleh juga nanti kalau sudah punya akun channel YouTube kemudian belum jadi videonya pembelajaran kemudian nyoba-nyoba dulu juga nggak apa-apa. Yang belum punya boleh juga bikin dulu akun channel YouTube-nya
diniatkan untuk kebaikan, untuk berbagi ilmu gitu. Yang penting tidak kita gunakan untuk upload hal-hal yang tidak pantas, begitu saja. Ya. Ayo, adakah yang mau berbagi? Berbagi cerita, Bu Boleh, Iin. silakan berbagi cerita, Bu Aminah, mau dinampakkan wajahnya. Dan kita oleh cantik. Saya nggak pakai jilbabnya. Ini habis ini maaf dari pengajian itu yang meninggal sebentar tadi. Oh iya, iya. Jadi saya baru gabung. Nanti kalau saya belum tahu, saya nanya siapa lagi ya? Banyak yang ditanya ini teman-teman banyak. Inilah saya. Gitu. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam, Orang-orang selamat hebat di dunia pendidikan. TK khususnya, nggih. Terima kasih Bu Iin yang sudah mempelopori kegiatan-kegiatan yang luar biasa, berbagi kepada kami semua, dan sangat bermanfaat ya. Jadi dengan begini kita akan menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak, dan kita sadar anak-anak itu sekarang kan sudah sangat familiar dengan gadget, dengan ini. Jadi ketika mereka menggunakan gadget, namun yang tampil adalah kita, guru-gurunya, pasti mereka akan senang. Dan untuk ini saya dan Bulus jujur selaku pengurus IGTKI Kota yang seksinya seksi sekali ya Bu Lulus ya. Itu memang kami sedang ya masih banyak meraba-raba ya. Ketua kami sekarang istilahnya ya ada Pak G itu ada, namun demikian karena memang untuk pertemuan dan lain sebagainya itu kami tidak aktif banget, karena di satu sisi banyak ada sekalian mohon doanya, ini Bu Nur Saida semalam kembali masuk ke rumah sakit karena asam lambungnya tinggi. Jadi semoga segera sembuh dan bisa berkumpul dengan kita sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan bersama. Bu Lulus, ada tantangan tuh dari Bu Iin. Senyum dia. Kalau Bu Lulus sudah terbiasa itu dengan bahasanya Bu Iin. Komen dia rindu untuk diajak jalan-jalan katanya. Iya, mensupport kami dan istilahnya nanti suatu saat Bu Iin berbagi dengan nama IGTKI Kota Magelang. Begitu ya Bu Iin ya? Nanti di belakangnya ada logo IGTKI Kota Magelang. Bukan kuda itu di sana. Boleh, boleh. Iya. Wani piro. Ayo wani bayar nganggo guyu tau tak dongake. Boleh, boleh, boleh. Doanya orang wani guyu ya Bu Iin ya. Ya. Bu Lulus ki ojo eling-eling ke wani piro to Aminah Purwani lho. Bu Iin baik hati kok. Ora masalah ya Bu Iin ya. Iya, iya. Baik. Itu nggih. Ya, terus iya ibu-ibu semua, mungkin sedikit ya Bu Iin, mohon maaf ini sekalian matur. Posisi mungkin ibu-ibu sudah mendengar kalau saya itu sekarang juga ada di selatan. Nah, kemarin per 1 Juli itu ada SK dari Dinas Pendidikan bahwa kami berlima masuk ke TK Pembina Selatan. Namun demikian, dari dinas juga bahwa dapodik saya, kami berlima, itu masih di sekolah masing-masing yang kemarin. Karena TK Pembina Selatan masih dalam proses dapodiknya pusatnya, nggih. Jadi mohon
Maaf, saya masih gabung di tengah. Moga-moga teman-teman semua tidak keberatan. Karena saya gendut, takutnya berat. Iya, itu dan terima kasih atas kesempatan bicaranya. Tetap ayo semangat dengan Bu Iin yang sudah mempelopori. Mari kita dukung. Yang dengan semangat kita atau belajar kita, otomatis Bu Iin akan tambah semangat dalam menularkan ilmu-ilmunya. Dan mari bersama-sama untuk lebih maju lagi demi anak-anak kita di masa yang akan datang menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu penyemangat dari saya. Demikian, terima kasih Bu Iin. Salam buat semuanya, sehat selalu dan tetap bahagia selamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jadi mohon maaf karena kenapa kok kami di Magelang Tengah ini banyak melakukan segala sesuatunya lebih kepada lingkup Magelang Tengah terlebih dahulu, karena kami rajin berkoordinasi nih, Mbak Ana sering tak curhati begitu ya, Bu Ana, Bunda Riris, kemudian Bu Alfi, ada Bu Anam, Yohana Betania, sama Bunda Parni, karena mungkin Bunda Parni harus moving ke sana ke sini sehingga kadang juga agak slow respon. Yaitu intinya adalah ketika kita memang punya wadah, kita punya kemauan, yuk ayolah kita terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang mohon maaf, bukan kami tidak ingin membagi ke teman-teman kecamatan yang lain, tapi karena tadi kami menyadari ranah kami. Jadi ketika ranah kami hanya di Magelang Tengah, kemudian ya yang kita ajak sementara Magelang Tengah dulu, tetapi kemarin saran dari Mom Ica, ayolah ajak teman-teman yang Magelang Utara sama Magelang Selatan, dan tadi sudah kami konsultasikan ke Ibu Pengawas, Bunda Sriatun sama Bu Kusnul, untuk hari Senin sampai hari Rabu kami akan ajak teman-teman yang Magelang Utara sama Magelang Selatan, supaya enggak berat di timnya itu Utara sama Selatan hanya kami batasi per lembaga maksimal 2 saja. Nah, maka prioritas utama di tim Kanva Pro-nya itu kan tetap diperuntukkan untuk teman-teman yang ada di Magelang Tengah, karena memang waktu itu amanahnya beliau yang mengamanahkan ke kami itu untuk pengembangan teman-teman, dan beliau sumbernya atau memang peruntukannya untuk teman-teman Magelang Tengah. Hanya karena saya lihat yang masuk ke grup Canva Team itu hanya baru sekitar 50-an. Nah, itu masih banyak terbuka kesempatan untuk teman-teman yang lainnya sebelum saya mengajak teman-teman yang lainnya di dunia umum, karena begitu pasang story untuk pelatihan atau sharing bersama itu teman-teman yang lainnya juga ingin. Walaupun baru sebatas ini kemampuan saya, tetapi tidak ada salahnya ketika walaupun kita baru punya sedikit tapi kita bagi kepada teman-teman. Ternyata semoga apa yang kita sharingkan selama 3 hari ini menjadi berkenan kepada teman-teman dan membuka sebuah wawasan baru bagi kita semuanya, bahwa oh ternyata ada cara baru lagi, ada yang sudah punya Inshoot, ada yang sudah punya KineMaster baik versi gratis maupun versi pro-nya, kemudian ada juga yang menggunakan PowerPoint. Nanti kapan-kapan juga bisa kita berbagi bersama tentang yang lainnya. Nah, teman-teman dari lembaga yang lainnya pun nanti boleh mengusulkan kepada ketua gugusnya atau pengurus setempat yang ini, yuk kita belajar bersama tentang ini, saya punya potensi ini. Tadi Bu Hilda sudah menyampaikan bagaimana caranya, tetapi karena hubungannya beliau harus melakukan sharing dari lembaga karena aplikasi Vmix-nya itu ada di PC yang yayasan atau yang di sekolah, maka nanti mungkin baru bisa melakukan sharingnya ketika berada di sekolah. Tidak semua juga harus hadir, nggak apa-apa, nanti bisa kita rekam, kemudian diupload di salah satu channel YouTube siapa, atau mungkin semua melakukan perekaman, terus nanti diupload di channel YouTube-nya masing-masing, kemudian bisa dipersani lagi di lain kesempatan, sehingga oh ada yang terlewatkan, ada yang lupa, dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya juga mencoba menginisiasi atau memulai pelatihan-pelatihan sederhana kita itu menggunakan rekaman, kemudian di-uploadkan di channel YouTube. Oh, baru sampai sini hang laptopnya. Baru sampai ini gagal. Oh, besok mau diulang lagi. Maka kita bisa melakukan pemutaran kembali rekaman yang sudah kita uploadkan di channel YouTube. Walaupun mungkin mohon maaf kalau
suara saya yang dominan, muka saya yang dominan di sana, ataupun mungkin ini. Silahkan nanti teman-teman boleh melakukan apa istilahnya kayak berbagi bersama. Oh, yang sudah bisa bikin tutorial semacam ini, saya kira grup TK Magelang Tengah yang dibuat oleh Bu Aminah itu juga cukup terbuka, nggih, teman-teman, nggih. Bu Aminah, nggih. Jadi bisa juga digunakan untuk membagikan silakan. link YouTube-nya teman-teman, berbagi tentang apa begitu, sehingga benar-benar berdaya bahwa kita masih bisa menggunakan potensi antar kita untuk berbagi sesama teman begitu. Oke. Mungkin itu cukup. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin, atau yang ada yang ditanyakan terkait dengan itu? Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa untuk melakukan desain kita bisa melakukan desain dari HP, tetapi untuk melakukan perekaman atau masuk studio rekaman sementara ini baru bisa menggunakan fitur yang ada di PC atau di laptop. PC atau laptop pun biasanya PC itu kan, atau apa ya istilahnya, perangkat komputer yang ada kotak CPU dan lain sebagainya, itu pun kadang-kadang kan bagian monitornya juga ada yang tidak menggunakan kamera, ada yang perlu harus punya tambahan kamera baru begitu, ya. Sekali lagi kalau tadi mau di-convert video desain kita menggunakan HP, maka kelemahannya hanya bisa tampil sesuai dengan tadi ukuran atau durasi jam yang tertera di sana, tidak bisa melebihi itu. Tapi kalau kita menggunakan fitur untuk rekaman studio, maka kita bisa melakukan penambahan dan pengurangan waktu sesuai dengan apa yang kita targetkan. Sekali lagi hati-hati dan perlu banyak mencoba. Oke, nanti rampung gasik ini kita hari ketiga. Kalau tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang melakukan sharing, maka alhamdulillah. Yuk. Ada ya kah yang mau sharing? Saya menemukan ini, Bu, begitu. Oh iya. Sepertinya kemarin ada pertanyaan dari Bu Ella. Nah, ini yang membuat saya sedikit tergelitik. Saya akan tampilkan share screen saya sebentar untuk nambah ilmu sedikit. Tentang, ini masih Microsoft Office, saya akan buka canva.com. Bagaimana sih membuat tulisan kita bergerak seperti ketikan yang baru muncul? Mungkin teman-teman yang nonton story saya sudah ada yang komen, Bu itu caranya gimana? Semula saya pesimis dengan Canva karena tidak bisa. Yang saya sukai ketika saya membuat video dengan PPT atau dengan PowerPoint itu ada fiturnya untuk itu. Jadi kayak misalnya orang ngomong tampil tulisannya satu-satu, tapi ternyata sekarang di Canva pun sudah difasilitasi. Saya akan coba ambil salah satu desain saya yang sudah saya buat, tetapi tulisannya mau saya buat bentuknya berjalan. Nah, ini mungkin ya. Ini kan sebetulnya desain Twibbon saya kemarin itu berupa gambar. Oke. Maka untuk bisa, ini enggak mau saya jadikan Twibbon, tapi mau saya jadikan sebagai sebuah foto studio. Aduh, enggak ya, pokoknya ini Bu In mau kemayu sedikit gitu ya. Ini saya masukkan ke sini, apakah bisa masuk? Ternyata dia nggak masuk karena sudah berupa file Twibbon. Harusnya bisa masuk. Mau? Sebentar, saya besarkan sedikit. Ini harusnya kalau dia berupa figura, ini foto ini ditarik ke tengah ini harusnya sudah bisa langsung masuk. Oke, nggak apa-apa. Saya agak gaya saja begitu. Saya atur posisinya untuk mundur. Dia sudah bisa? Oh belum, berarti untuk ke belakang. Jadi gelap. Jadi kelihatan wajah saya. Nah, ini adalah tulisan.
Tulisan ini sebetulnya tulisan yang anteng atau diam, stagnan. Namun untuk membuat tulisan ini menjadi tulisan yang bergerak, ayo kemarin kemana ya Bu Ella ya? Duh, ternyata kepencet teman-teman, maaf. Sebentar ya teman-teman, maaf sebentar. Saya tarik. Hilang karena memang saya tarik. Iya. Nah, ini kemudian kita gunakan, agak saya kecilkan, ternyata terlalu besar untuk saya tampilkan. Iya, kecil banget. Dah, nggak apa-apa. Kemudian kita gunakan animasi. Animasi atau efek ya, Bu? Oh ya, animasi betul. Jadi kita ambil yang mesin tik. Nah, di sini. Jadi bisa juga teman-teman membuat sebuah video pembelajarannya karena tadi misalnya tidak nemu video rekomendasinya, terus mau kita tampilkan saja gambar, kemudian kita beri efek animate kayak kemarin, animated. Nah, kemudian tulisannya ini kita bentuk seperti tulisan sedang menyesuaikan dengan kita sedang ngomong. Ini kalau saya play di atas ini, maka dia bentuk tulisannya sudah berjalan. Nah, seperti itu. Tambahan ilmu ya dari saya, semoga menambah referensi dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya lebih kreatif. Nanti terus pada bikin story-nya akan seperti itu. Oke, hanya itu tambahan sementara dari saya. Nanti kalau tambahannya banyak, besok lagi saya nggak ada sharing lewat channel YouTube saya. Sementara saya sedang ingin banyak explore di Canva Pro maupun Canva Edu itu, karena banyak sekali yang bisa kita explore di sana. Bunda mengerjakan, memakai Canva bukan grup. Saya buka Canva grup, mau mencari logo dan galeri, tapi kok tidak bisa. Ya iya, karena Bu Ana ya ini ya yang tanya. Bu Ana masuknya menggunakan akun pribadi atau akun gratisan. Ketika teman-teman menggunakan akun gratisan, itu yang bisa diakses hanya beberapa fitur gratisan saja. Kemarin kan sudah saya sharingkan grupnya. Belum masuk grupnya. Sudah, Bun. Nah, terus? Itu waktu penyimpanan ya, ini Bu Niar dulu, Bu Niar. Sebentar, Bun. Ya. Sudah masuk grup. Terus saya mau memasukkan logo, kan saya pernah download di galeri saya. Ya. Terus saya cari galeri kok nggak ada, makanya terus saya mengerjakannya pakai Canva yang saya download dulu gitu. Oh, jadi begini, Bu Niar downloadnya dulu waktu pakai akun pribadi. Iya. Nah, terus sekarang mau dicari di akun Canva yang tim. Iya. Iya. Nggak muncul, Bu. Jadi dua hal itu menjadi sebuah sekat kamar. Istilahnya kayak kita itu punya rumah di Canva, tapi ada dua kamar. Satu kamar ini untuk pribadi, satu kamar ini untuk tim. Jadi barang yang ada di kamar pribadi ini ya punya pribadi jenengan. Timnya nggak bisa ngambil dan tidak bisa jipu. Begitu, paham ya? Tetapi kamar yang punyanya tim ini sudah banyak explore, ada video-video yang di kamar pribadi tadi itu ada mahkotanya kuning, ada yang berbayar, ada tulisannya Canva. Kalau icon atau gambar ada tulisan Canva itu berbayar. Bu Maria sudah pernah merasakan karena setiap bulan kena potongan gitu, nggih? Nah, yang di tim ini gratis sampai kepada tanggal 7 nanti. Ya, semua gratis. Oh, walaupun itu pakai mahkota ya, Bu? Kalau di Canva Pro harusnya tidak ada mahkota kuning, adanya mahkota abu-abu. Bentar. Ini saya buka juga nanti. Saya ulang kembali. Ya, boleh. Saya coba bukakan kalau di HP saya mana yang menggunakan akun. Jadi belum jadi ditutup, maaf ya teman-teman ya, enggak apa-apa ya.
Maaf loh Bu, maaf jadi Enggak menambah. apa-apa, enggak apa-apa. Jadi ini juga jadi pengetahuan bagi teman-teman kalau tidak dipraktekkan langsung seperti ini, maka jangan-jangan nanti masuknya adalah di Canva versi pribadi. Iya Bu. Ini adalah ke akun Canva saya yang saat ini yang aktif di tim atau saya jadi adminnya tim. Saya akan coba keluar dulu menggunakan akun Canva saya yang lama. Saya keluar Iya. ini ya. Jadi saya punya akun namanya Iin Mutmainah 78. Akun yang pertama kali saya gunakan untuk masuk tim Canva. Di sana saya sudah punya hampir 200 lebih karya, begitu nggih. Eman-eman juga kalau mau saya del. Maka akun ini pun saya tautkan dengan tim. Jadi untuk tahu kemarin, walaupun sudah saya share di channel YouTube, ternyata kadang-kadang kalau nggak dipraktekkan langsung seperti ini, teman-teman agak bingung juga. Nah, ini tampilan saya. Berarti saat ini saya sedang aktif di grup guru di timnya Guru TK Magelang Tengah. Jadi ketika saya centang ini, tidak ada lagi gambar mahkota kuning. Karena kita pakai Canva Pro. Atau kalau teman-teman bergabung dengan tim lain, saya ini kebetulan tim yang paling bawah ini adalah tim Natuna 7. Ini menggunakan timnya Canva Edu. Maka juga tidak ada gambar mahkotanya. Karena yang mahkota-mahkota tadi itu menjadi gratis. Walaupun dia ada mahkotanya abu-abu, tetap gratis digunakan. Nah, ini kalau centang seperti ini, maka tampilan Canva saya sama seperti yang tadi saya gunakan untuk praktek. Tapi beda lagi kalau saya begini, kemudian yang saya checklist atau saya centang adalah akun pribadi. Nah, saya masuk ke akun pertama saya dulu. Dan kalau nanti saya akan cari ini di bagian bawah, ini ketutup tulisan nih teman-teman. Ada Canva Pro, ada gambar yang saya buat sebentar. Ada gambar mahkotanya, berarti kita diminta atau diarahkan untuk ke Canva Pro atau versi ini adalah versi gratisan. Saya akan coba kalau bikin sebuah desain, terus saya akan pakai beberapa, maka ketika saya masuknya menggunakan akun ini, sudah nggak gratis lagi nanti di beberapa desainnya. Maaf, ini sudah ada banyak sekali karya saya di sini, dan eman-eman kalau ini dihilangkan. Maka misalnya saya pilih kosongan, kemudian saya mau ambil beberapa file di dalamnya atau contoh di dalamnya, nanti kita akan ketemu dengan yang punya, sebentar, cring. Misalnya gambar WhatsApp saja. Nah ini Pro. Nah Bunda Maria, Bu Maria yang dari Tunas Kasih itu pernah pakai icon ini atau pernah pakai gambar yang ada Pro-nya. Kemudian klik, simpan, setuju, maka kena potongan setiap bulannya. Jadi nanti ini saya akan contohkan juga kalau nyari gambar WhatsApp ini, tapi saya masuk ke dalam tim Canva. Saya keluar dulu. Nih, sebentar. Saya ke sini, kemudian saya ke profil saya, kemudian saya centang tim Guru TK Magelang Tengah. Oke. Kemudian desain pertama, karena saya belum pernah melakukan desain menggunakan tim ini. Saya pakai ini, misalnya salah satu saja IG. Kiriman Instagram, saya ambil yang kosongan. Kemudian saya akan mengambil, misalnya, saya lagi bikin promo kontak person saya, WA. Nah ini tidak ada lagi gambar mahkotanya Bu Niar dan teman-teman semuanya. Nah, bedanya di situ. Ingat, kalau kita sudah punya akun Canva Pro atau tim Canva Pro atau tim Canva Edu, jadi sebaiknya kita menggunakan atau mendesain lewat sini karena banyak sekali fitur-fiturnya yang menarik. Kadang-kadang sudah desain untuk gambar bagus, tiba-tiba pas mau disimpan bayar. Walaupun bisa di screenshot juga, cuman nanti kalau screenshot itu gambarnya atau kualitas gambarnya tetap akan menjadi berbeda. Cukup jelas nggih? Jadi kalau lewat sini, yang penting dicentang timnya, sudah masuk di timnya, pastikan tadi caranya adalah tadi masuk ke, kalau lewat HP ini teman-teman nih,
lewat HP adalah pastikan menu garis 3. Kemudian ini nama kita yang di atas, pastikan centangnya yang di sini adalah centang nama tim. Bukan ke pribadi. Kalau ke pribadi maka kita akan dikembalikan kepada versi gratisan atau akan ada yang bayar-bayar. Nah, berarti enak kan? Kita bisa mendesain selamanya menggunakan itu. Semoga ini lifetime karena kalau yang edu itu bisa lifetime atau berlaku untuk selamanya. Kalau Canva Pro ini kemarin pada saat saya beli juga janjinya lifetime, tapi semoga ini bisa berlanjut. Tapi setidaknya untuk beberapa saat ke depan teman-teman bisa melakukan desain yang tidak diperoleh dalam versi yang gratisan gitu. Semoga bermanfaat. Syaratnya tadi tanggal 7 harus kirim linknya untuk ngirim link video pembelajaran yang sudah di YouTube-kan sebagai bukti saya kepada orang yang pernah memberikan dana itu kepada saya. Oh, ada karyanya. Termasuk juga sebagai lampiran saya ketika saya memintakan tanda tangan sertifikat pelatihan 32 JPL. Walaupun mungkin kalau dihitung JPL-nya lebih, karena nanti teman-teman kalau sudah desain itu nyenuk. Asik pokoknya jadinya. Jadi desain yang luar biasa. Kayak nggak story saja nganggo Canva. Bu Iin itu. Atau mau bikin apa saja lah sudah gunakan Canva dan lain sebagainya. Atau bikin hasil karyanya anak-anak supaya menjadi jauh lebih bagus juga bisa menggunakan Canva. Saya rasa satu contohnya ini saja teman-teman. Maaf kalau saya agak pamer nih, tapi teman-teman yang lain di TK, beberapa TK yang lainnya juga sudah memanfaatkan ini. Jadi ini misalnya. Nah, jadi kegiatan ini kemudian saya sisipkan video di tengahnya, kita convert atau kita simpan dalam bentuk video. Ketika ditampilkan di akun media sosial kan menjadi kebanggaan tersendiri juga buat orang tua. Orang tua kan ngirimnya polos, nih. Jadi seperti itu. Ini tapi saya buat masih dalam bentuk versi akun saya yang gratisan atau akun pribadi saya yang free. Belum kepada akun yang ini. Dan nanti ganti anaknya tinggal delete ininya apa gambarnya apa videonya ini, kemudian nanti diganti dengan videonya yang lain, namanya diganti di sini kan gitu. Rada nyenuk sih, tetapi ketika kita mampu membuat sebuah hasil karya kemudian memuaskan orang tua, saya yakin suatu saat akan ada ininya efeknya buat kita di lembaga maupun buat kita sendiri. Kalau teman-teman mungkin kreatif gitu nih. Oke, adakah pertanyaan yang lainnya? Berapakah size maksimal video Canva, Bun? Semakin panjang maka size-nya tentu akan semakin banyak. Setahu saya di sana tidak ada pembatasan jumlah filenya, hanya yang saya tahu tadi malam ketika saya melakukan perekaman menggunakan apa namanya versi video dengan versi audio saja, itu proses convert-nya atau proses unggahnya rekaman itu jauh lebih cepat kalau hanya menggunakan versi audio. Nah, mestinya kan audio, misalnya audio kita itu punya memori 400, video kita punya memori 400 juga. Ngupload 800 dengan hanya ngupload 400 saja kan tentu berbeda juga. Jadi masing-masing punya kelebihan. Tadi kalau Bu Aminah ngendikake kalau yang tampil di YouTube itu adalah gurunya, gitu tentu anak-anak kan semakin marem atau senang gitu ya. Tapi ternyata juga ada konsekuensinya kalau kita misalnya laptopnya lola atau mungkin tidak support ya kita manfaatkan apa yang ada dulu. Yang penting kan tadi kemarin ada identitas individu, ada identitas sekolah yang bisa kita gunakan menandai bahwa itu adalah hasil karya dari lembaga kita. Kita tidak melakukan duplikasi atau menyadur begitu. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau teman-teman tahu menyusun kerangka pembelajaran itu sebaiknya juga dilandasi oleh kajian teori atau landasan teori yang kuat, sehingga kita tidak terkesan mengada-ada. Jadi kalau saya biasanya melakukan searching dulu di Google, kayak kemarin metamorfosis kupu-kupu, itu yang dipatenkan ada berapa tahap. Jadi 4 tahap. Telur, kemudian larva, kepompong, sama kupu-kupu. Ada dasarnya enggak? Itu juga yang kita jadikan sebagai bahan pembicaraan kita. Jangan sampai berdasarkan pendapatnya Bu Lulus, nah maka gitu. Enggak boleh. Sebagai seseorang yang istilahnya punya profesionalisme dan punya kompetensi pendidikan dengan minimal
SMA begitu kan, kita tidak boleh mengungkapkan pendapat hanya berdasarkan pendapat kita, kecuali kalau video pembelajaran itu berupa cerita versi Bu Lulus, cerita versi Bu Maria, cerita versinya Bu Ana gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau sebuah kajian yang berupa sesuatu pengetahuan yang luas, itu sebaiknya dilandasi oleh sebuah istilahnya teori yang jelas. Jangan hanya kata saya. Jangan sampai nanti pada saat tadi tidak disetting untuk anak, kemudian ada yang komen, disanggah gitu. Kemudian kita tidak punya dasar yang kuat. Saya biasanya akan melampiri kerangka berpikir saya itu dengan sebuah file Word yang menceritakan di sana. Oh, berarti nanti yang mau tak omong ke ini. Walaupun tadi tetap akan ada blepotnya, tetap akan ada kekeliruannya. Tapi setidaknya dengan kerangka berpikir sudah ada penjelasan-penjelasannya. Kita menjelaskan saat tag di studio rekaman itu juga nggak ngawur. Nggak asal matur lah gitu. Bolak-balik latihan dulu gimana Bu? Boleh, nggak apa-apa. Kan demi kelancaran bersama. Cukup paham nggih Bu Ana dan tim dari TK Aisyah 1 bagaimana membedakan tadi akun yang individu gratisan dan akunnya yang ada di tim? Ya, insya Allah Bu, nanti dicoba lagi. Kemarin kita buatnya yang dari pribadi, Canva pribadi. Nah, Iya. begitu. Jadi berarti belum menyimak apa yang saya sharekan di channel YouTube-nya. Nah, begitu. Sebenarnya sudah menyimak kemarin. Kami coba dengan teman-teman. Itu kok teman-teman apa yang satu bisa, tempatnya Bu Susi itu bisa dengan pakai Canva tim. Tapi dulu buatnya pakai sama-sama terus punya yang hilang itu punya saya sama Buniar. Kok terus enggak bisa. Dia bukan gitu. hilang. Dia bukan Iya, hilang, tapi tersimpannya di yang tadi dicentang. Gitu. Oh, gitu ya. Nah, jadinya. Oke. Kalau di PC atau di laptop ini maka dia ketahuannya di sini. Di pojok kiri bawah. Kelihatan nggih gambar semangka saya ini? Nah, ini berarti kita masuk di tim guru TK Magelang tengah. Atau bisa juga ambil dari sini. Saya geser kemudian di sini. Nah, ini. Oh, ini malah di sini nggak muncul. Harusnya di sini muncul. Oh, karena ini saya pemilik, mohon maaf. Saya ownernya ini Iin TK Telkom ini adalah ownernya dari tim ini, jadi saya nggak muncul. Kalau tadi saya masuk menggunakan Iin Mutmainah 78, maka di sini pun muncul nama siapa, tim mana, kemudian pribadi, baru tim mana lagi. Kalau baru pribadi sama tim ya berarti hanya muncul di situ dua-duanya. Gitu nggih? Jadi usahakan, pastikan pada saat mau melakukan desain muncul di sini atau di laptop. Eman-eman desain saya yang kemarin padahal mau tak pakai copy salinan kemudian hanya merubah bagian apanya ya kembali lagi ke sana nggak apa-apa. Atau nanti saya kayaknya baru akan melakukan explore bagaimana sih kalau dibagi dengan Anda ini. Saya belum explore apakah bisa ketika antar akun saya kemudian bisa masuk. Jadi semua desain saya yang lama ini apakah bisa masuk ke tim saya atau ke akun saya yang terbaru ini. Saya belum melakukan explore tadi. Nah, ini mohon ditunggu di channel YouTube-nya ya. Semoga bisa berbagi secara rutin, kemudian hal-hal yang bermanfaat bisa saya bagikan di sana. Biar ilmunya tidak hanya terpendam dan saya aplikasikan sendiri, tapi bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Bentar, masih ada chat 2. Mungkin ada yang mau tanya? Terima kasih ya Bu Iin. Sama-sama. Oke, siap. Kami akan mencoba. Oke, siap. Karena tidak ada yang bertanya lagi dan waktunya juga sudah jam 15. Baik. Terima kasih teman-teman atas atensinya selama 3 hari bersama saya. Bu Iin, maaf. Silakan. Maaf Bu Iin. Begini, ini kan nanti seperti saya misalnya kan nanti progres membuat video ini seandainya ada kesulitan diskusinya di grup atau bagaimana? Boleh di grup atau japri? Di grup saja nggih. Nanti bagi teman-teman yang lain yang sudah tidak ada kendala boleh saling membantu begitu. Grupnya sudah
nggak Oh, saya ya. tutup lagi, insya Allah begitu. Nanti kalau ada yang Oke. sudah jadi, sudah upload di channel YouTube-nya, kemudian mau minta LKS dari teman-temannya, like, comment, and subscribe-nya, silakan, boleh bebas, karena kita saling mendukung supaya bisa berkolaborasi dan bekerja sama bersama, bersinergi, mendukung akun channel kita masing-masing. Siapa tahu nanti bisa dijadikan sebagai referensi. Dan ketika dipublish-nya adalah untuk keperluan publik, saya berharap teman-teman boleh dimanfaatkan oleh lembaga lain kalau mau dijadikan sebagai ini. Oh, Bu Iin pernah bikin metamorfosis kupu-kupu, ternyata aku belum pernah bikin, berarti memanfaatkan videonya Bu Iin, ya karya teman yang satu daerah kita unggulkan terlebih dahulu. Tapi kok saya lebih senang pakai karyanya teman yang sana, jauh lebih ini, nggak apa-apa juga. Jadi semoga teman-teman nanti yang ada di grup ini, di Magelang Tengah punya kerelaan apabila videonya dimanfaatkan oleh orang lain. Sekali lagi kan, seperti sebuah menanam tanaman kecil, semakin banyak dimanfaatkan oleh orang lain, semoga tanaman itu membawa keberkahan untuk kita semuanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih teman-teman atas dukungannya, kehadirannya selama 3 hari. Dari saya pribadi, kalau ada kurang dan lebihnya saya dalam menyampaikan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Masih saya tunggu kiriman tugasnya. Untuk tugas Google Classroom hari ini belum saya buat, namun untuk batas akhir semua pengiriman tugasnya, kami tunggu pengirimannya di Google Classroom sampai tanggal 7. Kalau ada yang mengirimkan tugas secara japri ke saya, mohon maaf kalau tidak saya tanggapi, karena kebetulan hari ini HP saya sedang full sekali, tidak bisa menyimpan kiriman gambar ataupun video sama sekali, tapi masih akan saya pilah-pilah mana yang bermanfaat bagi saya, terus baru saya akan lakukan pembersihan memori HP saya. Semoga bermanfaat, salam sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iin, Ya, bertanya boleh? ya boleh. Ya, seandainya tempat kami kan grup ya, ada 6 orang. Nah itu nanti seandainya koreksi, misalkan satu bikin video pembelajaran, terus diperiksakan oleh tutornya, bagaimana? Boleh enggak? Ya, Bu Sriatun. Dan saya Bu Bunda, ternyata ada Bunda Sriatun, mohon maaf. Ya, baru. Gimana Bu? Gimana maksudnya? Sebetulnya begini, kalau yang video pembelajaran itu kan tidak perlu koreksi juga. Oh gitu. Nah, nanti hasilnya biasanya ketika saya melihat sebuah tampilan yang sudah berbentuk utuh, sudah ada rekaman baik suara maupun rekaman berbentuk videonya, itu baru akan ketahuan. Kalau baru kerangka-kerangkanya kan, sekali lagi sebuah hasil karya itu kan tentu bernilai estetis bagi yang menciptakan, Bunda Sriatun. Aku seneng gambar ini, seneng warna ini, seneng pakai template yang ini gitu. Dan itu kayaknya tidak bisa dikomentari secara personal begitu. Tapi kalau sudah jadi satu kesatuan bentuk hasil karya, baru akan ada masukan, sebaiknya mungkin ada ini gitu loh. Dan itu masih memungkinkan kalau dilakukan editing. Jadi kan desain kita masih tersimpan di Canva, hanya tinggal nanti melakukan rekaman ulang saja. Oke, terima kasih sekali. Maaf kalau saya banyak tanya karena memang belum paham. Betul. Terima kasih, Dein. Bu Sriatun pamit. Monggo. Ternuwun sangat. Assalamualaikum. Ya, Bunda, kelihatannya ini teman-teman kok masih kehausan toh. Ilmunya. Insya Allah lain kali ditambah Bun. Sementara untuk video pembelajaran supaya jadi dulu, karena video pembelajaran itu juga memuat tadi ada logonya, ada istilahnya logo pribadi maupun logo sekolah tercakup di dalamnya. Kemudian nanti ternyata di dalam menyusun sebuah kerangka berpikirnya itu juga kenanya di mana, apakah dapat referensi gambar saja atau mungkin dapat referensi video. Kalau videonya tidak tersedia di Canva, nanti download sendiri kemudian ditambahkan sendiri juga bisa, insya Allah. Terima kasih sekali, maaf lahir batin. Saya sudah lebih dari jam 3. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sriatun yang sudah menemani kita selama 3 hari berturut-turut. Matur nuwun atensinya. Mohon maaf, Zoom akan saya tutup supaya teman-teman yang lainnya juga nyaman untuk meninggalkan. Oke, matur nuwun sangat. Assalamualaikum semua. Ya.